Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Indonesia, selamat pagi. Apa kabar Anda semua dan juga sahabat Sonora Network di seluruh Indonesia? Apa kabar Anda di kesempatan hari ini? Sudah sampai di pertengahan bulan April 2020. Saya Daryl Adam kembali menawali aktivitas pagi Anda di 1 jam ini dalam program Smart Motivation. Nah, tentunya kita akan coba ulas lebih jauh tentang hal-hal kecil yang bisa mengubah segalanya bersama dengan founder of Theocentric Motivation and Leadership, Master Trainer Transformational Leadership, NLP Licensed Practitioner, Team Alignment Facilitator, Sales Training Expert, and also Organizational Culture Consultant, dan dia sebagai Managing Director Capstone Asia Servitama Center for Theocentric Motivation and Leadership, Pak Eloy Zaluhu. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi Mas Daryl, dan selamat pagi semua listeners dan sahabat Sonora di seluruh Indonesia Raya dan dunia. Sehat Pak Eloy? Alhamdulillah, puji Tuhan, luar biasa. Gimana kabar keluarga? Sehat semuanya? Semuanya sehat Mas Daryl, dan doa kita bersama semua pendengar kita pagi hari ini juga dalam kondisi sehat. Amin. Dan kalau ada yang kurang enak badan, kita bersambung doa semuanya segera pulih. Itu Mas Daryl. Mudah-mudahan ya Indonesia bisa kembali normal seperti biasanya, penuh dengan aktivitas dan juga tentunya memberikan kontribusi buat Indonesia pastinya. Itu yang kita harapkan Mas Daryl. Baik. Pak Eloy, kita masih bicara masalah perubahan kecil yang mengubah segalanya. Kalau beberapa minggu lalu kita sempat terhenti dan belum mendapatkan satu buah summary. Mungkin untuk lebih mengingatkan apa yang sudah kita bahas di minggu lalu. Berkenan Pak Eloy, silakan kita coba review sedikit. Terima kasih Mas Daryl. Jadi smart listeners dan sahabat Sonora, nanti dalam sesi kali ini kita akan fokus pada formula perilaku yang menjadi kebiasaan, ya. Jadi saya ulang, formula perilaku untuk nanti menjadi kebiasaan berdasarkan hasil penelitian dan buku bagus juga yang dituliskan oleh Profesor B.J. Fogg, PhD. Nah, beliau ini Mas Daryl seorang yang luar biasa ya, seorang behavioral psychologist. Beliau juga seorang penulis dan founder, director dari Stanford Persuasive Technology Lab di Stanford University di Amerika sana. Jadi selama saya work from home, saya banyak membaca hasil-hasil penelitian, dan salah satunya adalah buku ini dan penelitian ini karena di Capstone Asia Servitama itu kami memang sangat fokus pada leadership and culture development. Jadi kepemimpinan dan budaya organisasi, kami membantu beberapa perusahaan, dan saya menemukan hasil penelitian dari Profesor B.J. Fogg ini menjadi salah satu referensi yang bagus. Jadi dia mengatakan B equals to MAT atau P. Jadi B itu behavior, M-nya adalah motivation atau motivasi, behavior tadi perilaku berarti artinya ya. Kemudian A-nya adalah ability, itu berarti kemampuan. T-nya adalah triggers atau prompts, itu artinya berarti ada yang mengingatkan kita, ada pemicu-pemicunya. Nah, nanti kita akan sampaikan itu. Namun Mas Daryl, izin sebentar, saya mau menyapa dan menyampaikan selamat Paskah kepada semua listeners dan sobat Sonora yang beragama Kristiani yang merayakan Paskah di seluruh dunia. Dan kemudian tadi kita sudah sampaikan bahwa kita saling bersambung doa, Indonesia dan dunia semuanya kembali sehat dan normal seperti biasa. Seperti itu Mas Daryl. Amin. Baik. Pak Eloy, kalau dikatakan adanya formula perilaku ya, tadi kan Pak Eloy menyebutkan perilaku, behavior terjadi ketika motivasi atau motivation atau kemampuan, ability dan juga dorongan, pemicu atau pengingat atau prompt, ini ketemu secara bersamaan. Nah, yang menarik adalah model perilaku B.J. Fogg ini berlaku untuk semua perilaku, termasuk perilaku yang mungkin ingin kita ubah jadi lebih baik. Begitu maksudnya Pak Eloy? Betul Mas Daryl, betul. Itu izin ya, dalam kondisi work from home, WFH seperti yang kita jalankan sekarang ini kan. Yang mana learn from home, anak-anak belajar dari rumah. Bahkan juga ada yang namanya
selling from home. Jadi teman-teman sales itu di luar sana kan betul di sebagian besar industri saat ini sedang dalam kondisi kurang kondusif untuk menjalankan bisnisnya. Tetapi di dalam industri tertentu yang berhubungan dengan dunia kesehatan atau consumer goods misalnya itu ya, itu sebetulnya masih ada opportunity, masih ada peluang. Nah, teman-teman sales yang dalam industri yang saya sebutkan tadi, harusnya tidak boleh akhirnya menyerah, tetapi harus punya kemampuan beradaptasi, dan kemudian yaitu selling from home menggunakan teknologi, yang mana Mas Daryl, izin saya informasikan kepada seluruh pendengar, bahwa pada hari Jumat yang akan datang, yaitu tanggal 17 April ya 2020 itu, dari jam 9 sampai jam 11, saya bersama dengan 2 orang narasumber lain, termasuk Bapak Tony Sartono sebagai chairman dari grup Kawan Lama. Beliau juga ini expert dalam bidang sales khususnya di industri industrial. Lalu ada Pak Dewo S. Brata juga, yang bersama-sama dengan kami akan membahas mengenai topik tersebut tadi Mas Daryl, yaitu Sales Warrior Selling from Home. Nah, ini kami berikan kesempatan kepada seluruh pendengar untuk bergabung dengan kami jam 9 sampai jam 11 sebelum Jumatan ya. Jadi silakan, semua informasi akan segera kami update di Instagram saya Mas Daryl, di Eloy Zaluhu itu. Jadi bagi yang belum follow silakan follow. Nah, jadi maksudnya begini Mas Daryl ya, dan teman-teman yang lain, kita semua ini kan ingin seperti yang Mas Daryl tadi sampaikan, untuk kita menjadi lebih baik, mengubah hal-hal dalam hidup kita menjadi lebih baik. Contoh saja, ini dengan work from home seperti ini, kita banyak waktu akhirnya di rumah, dan dengan akses internet yang baik di tempat Anda masing-masing, itu kan jadi terbiasa untuk scrolling atau browsing, termasuk di sofa, di ranjang tidur. Dan mungkin ada di antara kita yang sudah mulai sadar, aduh, ini saya jadi tidurnya terlalu malam ya, untuk browsing sesuatu yang kalau dipikir-pikir ya tidak terlalu bermanfaat juga gitu. Sehingga kita mau mengubah, atau mungkin karena selama ini kan anak-anak ya pergi sekolah, kita pergi kerja, tidak terlalu banyak waktu di rumah bersama. Sekarang udah 3 minggu, 1 bulan. Itu kalau nggak hati-hati, justru kita akhirnya menjadi tidak sabaran, ya toh. Dengan pasangan mungkin juga menjadi kurang kondusif. Nah, hal-hal seperti ini yang dibahas oleh B.G. Fogg tadi dulu. Jadi semua hal menurut beliau itu bisa menggunakan formula tadi. Walaupun minggu lalu ya Mas Daryl, kita sudah membahas beberapa hal yang membuat kita itu akhirnya tidak berhasil dalam mengubah hal-hal tadi. Nah, beliau memberikan ada 3 hal. Yang pertama, kita menghakimi diri sendiri itu terlalu keras ketika kita gagal. Ya, misalnya smart listeners mau menurunkan berat badan, ya kan? Lalu kemudian berhasil selama 3 hari, ternyata ada temen nawarin, yuk aku send GoFood ya. Nah, waktu datang ternyata dalam porsi yang besar. Lagi pas waktunya kita makan. Nah, waktu kita makan kita merasa bersalah, dan akhirnya kita merasa ya gagal lagi. Nah, ketika kita stres seperti itu, justru bawaannya apa? Bawaannya malah mencari pembenaran diri dan mengatakan, ya sudahlah, saya mulai diet lagi minggu depan gitu. Jadi akhirnya siklus itu kemudian berulang, dan akhirnya kita tidak menjadi berhasil di dalam apa yang kita harapkan. Tahan sebentar Pak Elo ya. Kita udah berbicara mengenai bagaimana kita memahami perbedaan antara aspirasi dengan ambisi. Minggu lalu kita sudah bahas. Pak Eloy, boleh ditahan sebentar sampai di poin kedua ini Pak Eloy? Tinggi, tetapi kita mengenalkan motivasi untuk mencapainya. Padahal motivasi sendiri minggu lalu kita sudah mulai bahas, dan hari ini kita akan bahas lebih lanjut. Motivasi itu nggak bisa diandalkan dalam jangka panjang Mas Daryl. Kenapa? Karena sifatnya kan emosi yang naik turun. Betul. Sehingga B.G. Fogg mengatakan jangan hanya motivasi, tetapi juga Anda mesti punya ability, dan kemudian mesti punya pendorong atau pemicunya. Tetapi ternyata kata kuncinya malah kebiasaan kecil, dimulai dari kebiasaan kecil. Jadi jangan membuat yang namanya ambisi, target saya mau push up 50 kali setiap hari. Enggak, mulai dari 2 kali push up aja.
setelah saya misalnya buang air kecil di pagi hari. Nah, buang air kecil di pagi hari itu adalah prompt. Itu adalah pemicunya, itu anchoringnya. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail, Mas Daryl. Baik, kita break dulu ya Pak Eloy ya. Nanti Siap, kita sambung silakan. di sesi berikutnya. Dan Smart Listeners serta Sahabat Sonora Network yang baru bergabung, silakan Anda bisa berinteraksi di line WhatsApp kami 0812 11 12 959. Untuk SMS juga kami buka untuk komunikasinya. Jangan lupa cantumkan nama Anda dan juga domisili Anda. Kami segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluku, Managing Director Capson Asia Servitama. Nah, perubahan kecil yang mengubah segalanya ini masih jadi bahasan kita di edisi minggu yang kedua ya, dari The Small Change That Change Everything from BG Fogg PhD. Ada 3 hal yang tadi sempat tertunda penyampaian sama Pak Eloy di penghujung sesi pertama. Baru 2 yang tadi saya catatkan, tapi mungkin yang satu ini akan lebih menyempurnakan dari total bahasan kita untuk hari ini. Pak Eloy? Siap. Ya, Yes. tadi sempat terputus di yang kedua. Mungkin boleh kita lanjut yang ke poin ketiga sebagai review ulang di sesi ini, Pak Eloy? Jadi tadi saya sampaikan bahwa minggu lalu kita ada bicara mengenai menghakimi diri sendiri terlalu keras ketika kita gagal di dalam melakukan perubahan. Kemudian kita salah memahami perbedaan antara aspirasi dan ambisi. Bagi Smart Listeners Sahabat Sonora yang minggu lalu tidak sempat mendengar, itu kan ada di kanal YouTube kita ya, Mas Daryl. Ya. Ya, bisa di Smart FM, YouTube kanal YouTube Smart FM maupun yang YouTube Eloy Zaluku juga bisa dicari di sana ya. Kemudian yang ketiga, menetapkan tujuan yang besar atau tinggi tetapi hanya mengenalkan motivasi saja. Nah, itu tadi saya sudah sampaikan. Maka kita boleh ya Mas Daryl kita bicara mengenai formula elemen-elemen perilaku tadi itu untuk sesi ini ya. Jadi Smart Listeners dan Sahabat Sonora, tadi saya sampaikan bahwa menurut penelitian dari BG Fogg PhD, B equals to MAT atau P, jadi behavior, perilaku, terjadi ketika apa? Ketika motivasi, ya, kemudian kemampuan, lalu dorongan atau pemicu atau pengingat itu bertemu secara bersamaan. Jadi hilangkan salah satu di antara 3 itu, maka behavior tidak akan terbentuk menjadi kebiasaan. Itu kira-kira Mas Daryl. Oke. Maka mari kita hafal, ini penting sekali ya. Jadi motivasi kemudian harus ditambah dengan kemampuan, kemudian harus ditambah dengan pemicu atau dorongan atau reminder pengingat, maka ketiga itulah yang nanti membentuk sebuah kebiasaan dan kebiasaan tersebut menjadi perilaku dan perilaku tersebut menjadi kebiasaan. Saya berikan contoh ya Mas Daryl. Silakan. Jadi di dalam buku yang ditulis oleh BG Fogg ini, beliau menceritakan ketika suatu hari dia lagi berolahraga, ya. Kemudian beliau mendapat pesan, ya, melalui WhatsApp atau melalui SMS dari Palang Merah Internasional yang meminta, ya, mengajak beliau untuk menyumbang, kira-kira begitu, ya. Lalu Fogg menceritakan bahwa dia punya keinginan untuk menyumbang itu, artinya motivasi ada. Jadi motivasi itu kan kemauan. Ya. Ability itu kemampuan. Jadi dari sisi motivasi dia punya. Dari sisi kemampuan dia mampu menyumbang, Mas Daryl. Lalu Palang Merah menghubunginya melalui pemicu. Apa itu? Dengan teks, SMS dan WA tadi itu. Karena kalau di telepon bisa jadi karena dia berolahraga, kemudian dia tidak angkat, dia nggak tahu itu datang dari siapa. Ya, maka karena kemudian tapi jika Palang Merah Internasional tadi menghubungi dia melalui telepon, kemungkinan besar Fogg bisa lupa untuk melakukan transfer sumbangan tersebut. Sehingga reminder melalui SMS lagi, WhatsApp lagi, atau email, atau terakhir telepon, itu sangat penting untuk membuat seseorang melakukan, ya, bertindak sesuai dengan yang diinginkan. Nah, Smart Listeners Sahabat Sonora, khususnya teman-teman sales ya, yang mendengarkan pagi hari ini. Dalam pelatihan Sales Warrior using Rev Sales Principle, saya sering menyampaikan bahwa the money is in the follow-up. The money is in the follow-up.
Artinya apa? Uang dan kekayaan seorang salesperson itu ada di dalam follow up kepada calon pembeli. Mengapa? Karena begini, kemauan atau motivasi dan kemampuan atau ability pembeli itu tidaklah cukup. Harus didukung dengan apa? Prompt atau trigger atau cue. Apa itu? Ya, reminder, pengingat, pendorong tadi untuk melakukan tindakan perilaku yang dimaksud. Nah, apa sih tindakan yang dimaksud? Yang diinginkan oleh seorang tenaga penjual dari calon pembelinya, ya tentu membeli. Bagaimana caranya? Follow up menjadi penting, menjadi reminder bagi calon pembeli. Itu sebab saya menulis dalam buku Sales Warrior itu, the money is in the follow up. Nah, sekali lagi lebih banyak mengenai ini, kami sampaikan pada hari Jumat yang akan datang, ya. Jadi saya sudah update seminar online selama 2 jam pada hari Jumat jam 9 sampai jam 11 bersama 2 narasumber lain. Follow up saja di Instagram Eloy Zaluhu. Seperti itu Mas Daril yang kita bicarakan untuk menjadi pendahuluan tentang formula B equals to MAT tadi. Oke, ya. Pak Eloy, sedikit saya mau menyinggung masalah sisi motivasi. Karena kan kita bicara masalah dilihat dari sisi theocentric motivation ya. Mesin perubahan perilaku yang sebetulnya yang ada pada kenyataannya, di mana motivasi itu hanya satu bagian dari formula perubahan kebiasaan. Nah, bagaimanakah kira-kira theocentric motivation melihat dan menyikapi komentar ini, Pak Eloy? Bagus sekali Mas Daril, terima kasih. Jadi smart listener sahabat Sonora, pada hari Kamis minggu lalu, kami bahkan sudah memberikan yang namanya itu seminar free, gratis, online, ya, bersama dengan 2 rekan saya, itu Pak Stefanus, seorang Certified Theocentric Motivator, dan Pak Dewo S. Brata, juga Certified Theocentric Motivator, dan saya menyampaikan di situ mengenai judulnya adalah Rise Above Tough Times. Jadi bagaimana kita bisa tetap tenang, dan bagaimana kita bahkan bangkit dari kondisi-kondisi hidup yang saat ini sedang sulit dan penuh tantangan. Nah, kemudian pertanyaan Mas Daril tadi memang dari sisi theocentric motivation. Kan theocentric motivation itu angle berpikirnya, sisi berpikirnya adalah dari ketuhanan Mas Daril, spiritual apapun agama keyakinannya, kan begitu. Betul. Nah, namun yang kita bicarakan dari BG Fogg ini lebih kepada motivation-nya, lebih kepada mind masteringnya. Jadi bagaimana sih kita bisa membangun motivasi, bagaimana sih kita bisa membangun kebiasaan, maka inilah yang dibahas oleh B.G. Fogg. Sementara theocentric, ya karena beliau memang tidak menuliskan buku ini dari sisi teosentriknya. Nah, tapi kalau ditanya bagaimana dengan pembahasan teosentrik, maka biasanya saya mengatakan definisi kesuksesan menurut theocentric motivation itu kan begini: setia melakukan yang terbaik. Ya, dimanapun smart listener sahabat Sonora berada, mau work from home, mau bekerja dari kantor, seperti Mas Daril kan harus sebagai wartawan, sebagai seorang host yang hebat kan mesti masuk kantor nih. Jadi dimanapun ya setia melakukan yang terbaik. Bahwa kemudian nanti dapat uang, dapat kenaikan jabatan, itu adalah bonus, itu adalah buah dari kesetiaan kita. Namun buah itu, entah itu jabatan, uang, mobil, itu tidak boleh menjadi tujuan utama. Karena kalau dia menjadi tujuan utama, justru kita akan sangat mudah tergoda menghalalkan segala cara. Nah, sehingga pembahasan mengenai behavior, perilaku, kebiasaan ini, itu membantu para pendengar. Untuk apa? Membantu kita juga ya, Mas Daril, kan reminder buat kita sifatnya ini. Betul. Untuk apa? Supaya kita bisa setia melakukan yang terbaik sesuai dengan apa itu? Sesuai dengan bakat, potensi yang dipercayakan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap kita. Sehingga pada akhirnya kalau nanti kita dipanggil pulang, nah kita nggak tahu itu kapan, kita mau berjuang, ikhtiar, supaya Tuhan Yang Maha Esa itu menemukan kita sedang melakukan hanya yang terbaik. Seperti itu Mas Daril. Oke, baik.
tanggung untuk melanjutkan di sesi ini, tapi kita jeda sesaat ya Pak Eloy ya. Nanti kita Siap, sambung lagi. silakan. Ada beberapa komentar pertanyaan yang sudah masuk, nanti kita akan coba bahas lebih detail di sesi yang berikutnya. Dan kami juga mengundang Anda, Smart Listener dan juga Sobat Sonora yang lagi work from home, silakan berinteraksi di 0812 11 12 959. Kami segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ya, terima kasih. Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluhu, dan kita masih bicara masalah hal yang berhubungan dengan perubahan kecil yang bisa mengubah segalanya. Nah, disadari atau tidak, ini menjadi sebuah habit yang sampai dengan saat ini mungkin kita terpaksa dalam tanda petik nikmati, kita terpaksa dalam tanda petik lakukan karena memangnya terpaksa oleh sebuah keadaan. Tapi di balik ini pasti banyak hal-hal positif yang bisa kita rasakan, termasuk mungkin dari sisi motivasinya. Tadi Pak Eloy jelas sekali dengan tegas mengatakan bahwa apapun yang kita lakukan, kalau dilakukan dengan hati dan juga passion, itu akan menjadi sebuah perubahan yang menuju ke arah kebaikan. Kita sambung lagi di program ini bersama dengan Pak Eloy Zaluhu. Pak Eloy? Siap, silakan Mas Daryl. Ya, ini sudah ada beberapa komentar dan pertanyaan yang masuk. Saya coba pastikan dulu. Ada satu hal yang ingin disampaikan. Yang pertama ini dari, sebentar namanya, ada Ibu Nurna. Selamat pagi Pak Eloy, sehat-sehat, salam untuk keluarga semua di rumah, selamat work from home. Saya ingin menanyakan bagaimana caranya untuk memanage motivasi dari hal kecil untuk bisa menjadi semangat yang sangat luar biasa dan menjadi besar. Wow, langsung dijawab Mas Daryl. Silakan ya. Pak Eloy. Ya, Ibu Nurna, terima kasih, sehat-sehat juga untuk Ibu dan keluarga ya. Jadi begini, Smart Listener, sahabat Sonora, motivasi itu penting, tetapi yang mau dibahas oleh BG Fogg adalah jangan hanya berfokus pada motivasinya. Jadi kemauan penting. Tetapi saya bicara menjawab pertanyaan Bu Nurna tadi, bagaimana sih kita itu mengelola motivasi. Jadi begini, dari pengalaman saya menulis dan mengajarkan mengenai motivasi ini, saya sangat yakin ya, hal yang pertama itu sebetulnya keputusan. Jadi keputusan untuk apa? Keputusan untuk Anda mau apa dalam hidup ini gitu loh. Contoh saja, ini Anda bangun pagi ya kan. Nah, itu kan Anda punya semangat bisa loyo, bisa sangat semangat kan. Motivasi bisa loyo, bisa sangat berdaya kan. Nah, di momen seperti itu Anda bisa memutuskan aku maunya apa. Nah, ketika Anda mengatakan hari ini saya mau semangat, maka mulai dengan hal yang sangat sederhana. Apa itu? 3, 2, 1, senyum. Kenapa? Karena emotion is created by motion. Emosi itu sangat dipengaruhi oleh gerakan-gerakan kita. Jadi banyak orang yang mengatakan, aku ingin nih termotivasi, tapi gerakan-gerakan gesture tubuhnya itu tidak mendukung. Misalnya, kalau jalan itu selalu menunduk, ya, jalan tapi bahunya itu tertutup, tidak bisa. Kenapa? Karena antara tubuh kita dengan yang namanya pikiran, emosi kita, itu kan tubuh manusia ini kan ada 3 bagian, Mas Daryl. Yang namanya the body, kemudian the soul, kemudian the spirit. Nah, waktu kita bicara mengenai motivasi, itu hubungannya memang di dalam the soul. Di situ ada pikiran, di situ ada emosi, di situ ada niat, keputusan-keputusan tadi. Tetapi kita harus ingat, kita punya tubuh juga. Antara tubuh dan jiwa, yaitu antara tubuh dengan pikiran dan perasaan motivasi kita, itu satu. Jadi kalau kita mau meningkatkan semangat, itu sangat dipengaruhi oleh gerakan-gerakan tubuh kita. Jadi, Ibu Nurna, yang pertama jawaban saya adalah putuskan dulu. Ibu maunya apa hari ini? Nggak usah bicara 1 tahun. Hari ini aja. Oh, jelas dong Pak Eloy, saya ingin semangat dan berbahagia. Oke, putuskan. At all cost, apapun pengorbanannya, hari ini saya mau bersuka cita. Saya mau semangat. Saya mau bahagia.
Loh, gimana bisa berbahagia Pak? Wong keadaan di sekitar rumah, hubungan dengan suami anak, hubungan dengan tetangga, apalagi kalau kita mengikuti yang namanya berita-berita di media sosial, justru kita menjadi tidak bersemangat. Nah, itu kita sudah bahas beberapa minggu yang lalu, ketika saya mengatakan hati-hati dengan informasi dan referensi yang masuk ke dalam pikiran kita. Kenapa? Ya itu tadi Mas Daril, tubuh itu nyatu dengan jiwa. Jadi waktu kita membaca informasi-informasi yang ternyata membuat kita takut, semangat pasti loyo. Jadi mesti ngapain? Di minggu-minggu yang lalu itu saya sudah menyampaikan, bacalah, carilah video di YouTube yang menolong Anda untuk justru semakin semangat, semakin kuat, dan sesuai agama masing-masing. Carilah pembahasan-pembahasan mengenai Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tuhan yang bukan hanya menciptakan alam semesta, tapi Tuhan juga yang menjaganya. Loh, kalau Tuhan menjaga, kok Tuhan biarkan COVID-19? Nah, cari. Itu pasti ada artikel, pasti ada motivasinya di YouTube. Nah, gitu Mas Daril. Jadi, dimulai daripada yang namanya keputusan, tapi yang kedua, diikuti dengan kata-kata afirmasi, bahwa saya mau bahagia, saya ingin lebih baik. Lalu kemudian kalau kita bicara ada visualisasi, kita membayangkan hal-hal yang baik. Dan yang kemudian saya sampaikan juga, gerakan tubuhnya sangat penting dan hati-hati. Pastikan informasi masuk itu positif, membuat kita berdaya, bukan membuat kita semakin panik dan takut. Gitu Mas Ariel. Begini Pak Eloy, dari apa yang disampaikan Pak Eloy, saya membuat satu kesimpulan singkat di awal ini ya. Karena dari yang disampaikan tadi itu kan ada satu kebiasaan baru yang mungkin akan dilakukan dan itu akan terus menjadi sebuah rutinitas. Nah mungkin pertanyaan besarnya adalah bagaimana kita menemukan perilaku yang harus diikuti juga Pak Eloy, agar segala kebiasaan baru itu bisa terus sustainable dan menjadi sebuah kebiasaan yang betul-betul rutin dan jadi jadi benchmark sendirilah buat kita. Caranya bagaimana Pak Eloy? Bagus sekali Mas Daril. Jadi memang tadi saya sampaikan dimulai daripada decision, dimulai dari keputusan dulu. Di dalam berbagai macam referensi, baik itu buku, video, training mengenai motivasi, intinya begini, kita itu nggak bisa mengubah orang. Orang itu pun nggak bisa mengubah dirinya, kecuali dia memulai dari apa? Dia maunya apa? Nah, jadi kalau kita mau mengubah sesuatu, tentu kita harus jelas dulu aku maunya apa. Nah, jelas bagi beberapa hal, misalnya, ya saya di work from home seperti ini, saya tidak mau akhirnya 1 bulan 2 bulan hilang begitu saja. Saya mau berkarya dong. Nah, berkaryanya bagaimana nih? Maka disitulah motivasi diperlukan. Contoh, saya ingin deh, saya udah lama banget nih pingin nulis. Tapi ya jangankan nulis 1 buku, jangankan nulis 1 artikel. Ya, 1 bab, 1 paragraf aja belum. Maka motivasi mengatakan begini, mulailah dari hal kecil. Apa itu? Ya udah, pikirkan saja 1 judul, lalu duduk di depan laptop Anda, tuliskan judul itu. Nah, ajaibnya, menurut penelitian dari B.J. Fogg tadi terhadap ribuan orang selama penelitiannya, ketika orang duduk di depan laptop, iya toh? Atau kalau nggak punya laptop pun, dia menulis di selembar kertas. Ketika tadinya dia hanya menginginkan, oke, target saya adalah 1 jam ini hanya menuliskan judul tulisan saja dulu. Nah, ketika dia menuliskan judul tulisan, ternyata motivasi itu datang untuk ngapain? Untuk dia menuliskan 1 baris berikutnya. Tanpa sadar ternyata dia sudah menuliskan 1 halaman loh. Nah, itu adalah cara kerja otak. Makanya kita sudah membahas sebelumnya ya Mas Daril bahwa kita tidak dapat mengandalkan motivasi itu dalam jangka panjang. Namun ini menjadi kesalahan kita justru, ya, karena ini kekeliruan kita. Kita merasa bahwa motivasi itu adalah mesin perubahan perilaku yang satu-satunya, dan sebenarnya yang pada kenyataannya motivasi itu hanya 1 bagian dari formula perubahan kebiasaan. Nah, maka dalam karya Fogg ia berfokus pada 3 sumber motivasi, Mas Daril. Yang pertama, sumber motivasi itu diri sendiri. Nah, tadi aku udah bilang kan, apa yang
apa yang saya inginkan. Berarti keputusan ada di sana toh. Yang kedua, motivasi juga digerakin oleh apa? Keuntungan dan kerugian yang diterima jika melakukan atau tidak melakukan tindakan atau perilaku tertentu. Di dalam kelas-kelas motivasi, ini disebut sebagai gain pleasure dan avoid pains. Ini NLP, Hypno mengajarkannya, positive psychology mengajarkannya. Apa itu? Manusia itu melakukan sesuatu karena gain pleasures. Dia ingin mendapatkan reward, dia mendapatkan keuntungan. Tapi kemudian manusia itu avoid, menghindari melakukan sesuatu karena dia itu menghindar terhadap punishment, menghindari sebuah kerugian. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini nanti yang banyak dibahas oleh Fogg dalam bukunya, yaitu adalah konteks. Nah, konteks itu lingkungan, Mas Daryl. Yang minggu lalu kita sudah bicara contoh yang sangat sederhana itu, bagaimana di sebuah rumah sakit itu ternyata ini dicatat di dalam buku Atomic Habit ya oleh James Clear, bagaimana Anna Thorndike itu mengubah sesuatu perubahan perilaku di sebuah rumah sakit tanpa bicara, tanpa ada campaign dengan tulisan-tulisan apapun. Dia hanya melakukan apa? Merekayasa lingkungan. Karena waktu itu yang dilakukan di sana adalah bagaimana supaya di rumah sakit itu para pekerja di sana dan tamu yang pasien-pasien maupun keluarga pasien yang datang itu mengurangi meminum soda, minuman bersoda. Tetapi lebih banyak meminum air mineral. Maka yang mereka lakukan adalah di kantin dan di beberapa lokasi yang tadinya di situ tidak ada air mineral, sekarang ditaruh air mineral di sana sebanyak-banyaknya. Dan ternyata setelah 3 bulan minuman soda itu turun 11,4%, sementara minum air mineral naik 25,8% hanya di dalam 3 bulan. Nah, menurut saya ini hal-hal yang menurut saya nih ya, itu manusia awam itu kebanyakan kita tidak memahami mengenai hasil-hasil penelitian seperti ini. Jadi kita berpikir motivasi itu satu-satunya. Ya, motivasi penting, tapi ternyata cuma 1 dari 3 bagian lain menurut hasil penelitian dari B.J. Fogg. Gitu Mas Daryl. Baik, nanti di sesi terakhir boleh disinggung sedikit Pak Eloy, karena ini ingin saya tanyakan dari minggu kemarin tentang reminder ya. Karena banyak orang yang menjadikan lingkungan itu sebagai sebuah reminder. Tapi bagaimanakah diri kita ini menjadikan diri kita sebagai alat reminder yang seutuhnya? Boleh disinggung hal itu ya? Siap. Baik, kita break sesaat. Nanti kita sambung lagi di sesi yang terakhir. Tetap bersama kami. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluku. Saya Daryl Adam masih terus menjadi teman Anda di pagi hari ini. Dan ini sudah pembahasan yang terakhir ya, di minggu yang terakhir maksud kami, tentang bagaimanakah perubahan kecil yang mengubah segalanya. The small change that change everything, B.J. Fogg PhD. Nah, kalau kita melihat dari apa yang sudah disampaikan sama Pak Eloy Zaluku dari minggu kemarin, bahkan dilanjut di minggu ini, ternyata ada satu hal yang mungkin ini perlu dipertahankan, perlu dilatih, perlu terus untuk dilakukan sebuah lompatan besar agar hal yang berhubungan dengan hal kecil itu bisa tetap sustainable dan tidak hilang begitu saja ketika mungkin motivasi itu luntur. Walaupun kadang-kadang banyak orang yang merasakan bahwa motivasi adalah hal yang terbaik. Nah, saya ingin menyinggung sedikit Pak Eloy, boleh kita singgung tentang masalah reminder, karena banyak sekali hal-hal yang perlu kita lakukan dan itu luput begitu saja tanpa adanya reminder. The best reminder is seperti apa Pak Eloy? Oke, siap Mas Daryl. Izin Mas Daryl ya, ini nanti, ini soalnya udah jam 7.51 di... Betul. di jam kita. Jadi kalau nanti hari ini pun tidak selesai, kita lanjutkan minggu depan terakhir. Boleh, ya. sepakat. Karena menurut saya ini penting sekali ya, khususnya di dalam konteks work from home. Di dalam kita terus untuk membangun perilaku dan kebiasaan baik ya. Jadi ini kita bicara mengenai pendorong, triggers, prompts atau reminder tadi. Di dalam penemuan B.J. Fogg ada 3 jenis dorongan Mas Daryl, atau pemicu atau reminder dalam hidup manusia itu. Yang pertama disebut sebagai person prompts atau person triggers. Itu berarti orangnya, diri kita sendiri yang menjadi trigger atau menjadi remindernya. Tapi kemudian
ada juga yang namanya konteks prompts atau triggers, berarti yang menjadi pendorong atau pemicunya adalah konteks, lingkungan. Ya toh? Tapi yang terakhir adalah action prompts atau trigger, berarti yang menjadi pendorong pemicunya adalah tindakan. Nah, ini justru yang menarik oleh karena dari hasil penemuan B.J. Fogg, yang namanya diri kita menjadi reminder itu, artinya itu kan bergantung pada sesuatu dalam diri kita, Betul. niat kita. Ya. Dan menurut B.J. Fogg itu ternyata tidak bisa diandalkan. Kenapa? Karena manusia itu mudah berkompromi. Kan biasalah kalau di awal tahun itu kita ingin bergabung dengan salah satu fitness center tertentu gitu ya. Lalu ada bahkan kalau klien-klien kami di bulan Januari yang lalu itu kita ada namanya kick off meeting ya. Itu wah sampai tanda tangan ya. Itu janji-janji kan begitu ya. Tetapi kemudian ya bahkan bagi kita yang mau saya mau olahraga mumpung lagi work from home nih gitu kan. Tapi waktu alarm bunyi ternyata di dalam diri kita muncul satu godaan untuk mengatakan ya snooze dulu aja deh, ditunda dulu. Nah, ternyata sudah ditunda seminggu. Nggak olahraga tuh. Jadi pengingat dari dalam diri, niat aja itu ternyata nggak cukup. Menurut penelitian dari B.J. Fogg tadi. Nah, yang kedua, itu berarti ya udah kita gunakan konteks deh, ya. Apa itu? Segala sesuatu di lingkungan Anda yang mengisyaratkan Anda untuk melakukan suatu tindakan perilaku. Seperti ya kalau kita ikut ada aplikasi gitu ya, itu kan ada notisnya tuh diingetin, ayo udah saatnya untuk olahraga ya toh. Nah, seperti reminder diri sendiri, reminder lingkungan menjadi tidak dapat diandalkan juga dalam waktu yang lama. Jadi lingkungan itu kita taruh misalnya ada pengumuman di mana gitu. Nah, kita manusia yang bisa lupa, dan apalagi kalau kita udah melihat pada reminder itu terlalu lama-lama otak kita ini bisa jadi justru dia tidak lagi memberikan perhatian khusus untuk reminder tersebut dan akhirnya lupa. Jadi bukan berarti tidak bermanfaat kedua yang saya jelaskan tadi, bermanfaat yang namanya niat. Ya, motivasi dari dalam, niat bentuk perlu. Lalu reminder kita diingatkan dengan tulisan-tulisan, diingatkan dengan teman-teman di sekitar penting. Tetapi justru yang saya suka dari hasil penelitian ini adalah reminder yang berupa action itu loh Mas Daryl. Ini justru menurut saya yang menjadi breakthrough. Ini penting. Yaitu apa? Ini perilaku yang sudah Anda lakukan ya secara rutin. Dan itu menjadi reminder untuk Anda melakukan kebiasaan baru yang baru mau dibangun. Misalnya, kebiasaan Anda menuang secangkir kopi di pagi hari. Itu bisa menjadi dorongan reminder tuh. Kan ada Mas Daryl, sahabat-sahabat kita yang ternyata suka ngeteh atau ngopi di pagi hari. Itu sudah menjadi rutinitas tuh. Morning rutinnya itu adalah menuangkan kopi. Bahkan yang benar-benar doyan kopi itu nggak mau dibikin orang lain bahkan. Karena apa? Justru proses pembuatan kopi itu sendiri tuh nggak mengasihkan. Nah, dikatakan oleh B.J. Fogg, justru gunakan itu sebagai reminder. Artinya apa? Nanti dia punya yang namanya itu rumusan. Apa itu? Kalimatnya begini. After I ... I will ... Jadi after I itu anchor-nya tuh. Itu yang menjadi pendorongnya, pemicunya. Dan yang after I itu sesuatu yang rutin dilakukan. I will itu berarti kebiasaan baru tuh, perilaku baru. Ya, contoh. Setelah saya menyiram, mohon maaf ya, menyiram toilet. Ya kan umumnya manusia pagi hari ya kita buang air kecil kan gitu ya. Setelah saya ke toilet, saya akan melakukan 2 push up. Maka remindernya berarti apa Mas Daryl? Flush toilet itu. Yang mana bagi kebanyakan orang itu udah menjadi rutin kan? Bangun pagi ya, turun dari ranjang, matiin alarm. Automatically itu nggak usah disuruh, sudah menjadi otomatis dalam diri beberapa orang itu untuk ngapain? Tidur lagi. Ke kamar mandi, bukan tidur. ke toilet. Maka dikatakan
ke toilet itu menjadi prompt, menjadi trigger, menjadi cue, menjadi reminder, menjadi pemicu. Tinggal mengatakan after I will. Maka setelah saya buang air kecil, saya push up 2 kali. Contoh yang lain. Bagi teman-teman yang nanti mulai kembali beraktivitas seperti biasa. Setelah saya memarkir mobil. Nah, jadi memarkir mobil, kalau kita ke kantor, ya kan kita mesti memarkir mobil bagi yang berkendara mobil toh. Saya akan menuliskan tugas terpenting saya hari ini. Jadi, yang namanya memarkir mobil, itu prompt. After I park my car, I will. Nah, saya akan menulis tugas terpenting saya hari ini. Baiklah, Pak Eloy, mohon maaf ini tinggal 1 menit. Berarti kita harus mengaplikasikan juga ya after I will-nya. Jadi setelah Pak Eloy menyampaikan banyak hal pagi hari ini, mohon memberikan satu konklusi singkat sebelum kita sambung di minggu depan ya Pak Eloy ya. Baik. Boleh, silakan. Smart listeners Sonora, sebelum saya tutup ya, saya sekali lagi, saya minta untuk kita semua bersambung doa ya, supaya melalui pandemik COVID-19 ini semua tetap tenang ya. Jangan lagi kita masuk di dalam kepanikan ya. Tetapi kemudian kita membangun kebiasaan baru yuk. Kita membangun perilaku-perilaku baru yuk. Dengan apa rumusannya? Ingat-ingat ini. B yaitu behavior. Kalau mau dibikin perilaku berarti P ya sama dengan M motivasi ya. Kemudian ditambah dengan kemampuan, ditambah dengan dorongan atau pemicu. Maka ayo saya berikan tugas kepada ibu dan bapak sekalian, hari ini buat satu kebiasaan baru menggunakan rumusan tadi. Setelah saya titik-titik, saya akan titik-titik. Nah, lakukan itu selama 7 hari ke depan. Nanti minggu depan kita lihat, kita tanya kepada para pendengar siapa yang sudah melakukannya. Ya, setelah saya mandi, saya akan apa? Setelah saya bangun pagi, saya akan apa? Setelah saya makan siang, saya makan apa? Lakukan itu, hal-hal kecil akan menjadi kebiasaan besar untuk hasil yang 10 kali lebih baik. Baiklah, semoga hari ini merupakan hari di mana Anda memutuskan untuk mulai satu hal kecil untuk bisa menjadi besar di masa yang akan datang. Begitu ya Pak Eloy ya? Amin. Pak Eloy, terima kasih banyak. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa istirahat yang cukup dan juga makan dan minum yang bergizi Pak Eloy. Sama-sama Mas Daryl. Kita ketemu lagi di minggu depan ya pastinya. Yes. Dan terima kasih untuk Anda Smart Listener dan juga Sobat Sonora. Nantikan pembahasan ini di minggu yang akan datang di hari Senin jam 7 sampai dengan jam 8 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Daryl Adam. Saya Zaluhu katakan, yes I can keep the smile. Be the 10Xers. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.